Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di gunung, tidak semua yang berjalan bersamamu adalah teman. Dan tidak semua yang tersenyum ingin melihatmu pulang. Gunung Slamet, tinggi, sunyi, dan diselimuti kabut yang tak pernah benar-benar hilang. Bagi para pendaki, Slamet bukan sekadar puncak, tapi perjalanan ke dalam diri. Namun bagi sebagian yang kembali, perjalanan itu tak pernah benar-benar selesai. Dikatakan, jika kau naik dengan hati terbuka, kau akan disambut oleh mereka yang tak pernah turun, yang masih ingin mendaki, yang masih ingin ditemani, yang masih menunggu untuk disebut namanya. 5 orang pemuda naik bersama. Tapi ketika mereka pulang, logbook menunjukkan 7. Dan sejak itu, tiap ada rombongan yang melewati jalur Bambangan, petugas base camp selalu berkata, kalau nanti jumlahmu bertambah, jangan ditanya, terus jalan. 7 jejak di Slamet. Di gunung, tidak semua yang berjalan bersamamu adalah teman. Dan tidak semua yang tersenyum ingin melihatmu pulang. Gunung Slamet, tinggi, sunyi, dan diselimuti kabut yang tak pernah benar-benar hilang. Bagi para pendaki, Slamet bukan sekadar puncak, tapi perjalanan ke dalam diri. Namun bagi sebagian yang kembali, perjalanan itu tak pernah benar-benar selesai. Dikatakan, jika kau naik dengan hati terbuka, kau akan disambut oleh mereka yang tak pernah turun, yang masih ingin mendaki, yang masih ingin ditemani, yang masih menunggu untuk disebut namanya. 5 orang pemuda naik bersama. Tapi ketika mereka pulang, logbook menunjukkan 7. Dan sejak itu, tiap ada rombongan yang melewati jalur Bambangan, petugas base camp selalu berkata, kalau nanti jumlahmu bertambah, jangan ditanya, terus jalan. Langit pagi itu mendung tipis ketika 5 pemuda turun dari mobil rental di depan gapura bertuliskan, selamat datang di jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Kabut belum sepenuhnya terangkat dari permukaan tanah, dan aroma pinus bercampur tanah basah menguar tajam, menyambut mereka di ketinggian. Dika, pemuda jangkung berkacamata hitam dan jaket gunung serba rapi, berdiri paling depan. Di pundaknya tergantung kompas kecil, dan tangannya menggenggam daftar logistik lengkap. Ia bukan pendaki sembarangan. Sudah 4 kali naik gunung, dan kali ini, dialah yang menjadi ketua tim. Reno, sahabatnya sejak SMA, berdiri di sebelahnya sambil menguap lebar. Wajahnya santai, langkahnya malas. Ia tipe orang yang bisa tidur bahkan di atas batu. Rambutnya gondrong separuh leher, dan ia satu-satunya yang membawa bantal leher empuk dari rumah. Di belakang mereka ada Gilang, yang tak banyak bicara. Pandangannya tajam, langkahnya pelan. Ada aura tenang tapi suram darinya, seperti seseorang yang lebih banyak mengamati daripada berbicara. Tangannya selalu mengusap gelang hitam dari benang kasar yang tak pernah dilepas. Rian, si fotografer, sibuk memotret pemandangan sekitar. Kamera DSLR tergantung di lehernya, dan ranselnya berisi lensa lebih banyak daripada pakaian. Ia lebih percaya pada gambar daripada kata-kata. Dan terakhir, Arman, pendaki pemula. Baru kali ini ikut naik gunung. Wajahnya semangat, tapi ada gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Sepatunya masih terlihat baru, tasnya kebesaran, dan langkahnya agak ragu-ragu. Keren juga ya tempatnya, ucap Arman pelan. Belum separuh serunya, men, kata Reno sambil menepuk pundaknya. Nanti kamu ketagihan naik gunung. Atau, kapok. Mereka semua tertawa. Base camp sederhana itu berupa bangunan berdinding papan, dengan meja registrasi dan papan informasi yang dipenuhi kertas pemberitahuan. Di dindingnya terpajang foto-foto para pendaki yang pernah hilang, luka, bahkan meninggal di jalur Slamet. Sebagian besar sudah menguning, tapi tak satu pun dari mereka terlihat asing bagi pengurus di sana. Dika menyerahkan fotokopi KTP, mengisi formulir, dan menuliskan nama kelima anggota kelompok. Petugas jaga,
Laki-laki parubaya dengan peci lusuh dan senter kecil menggantung di lehernya, menatap Dika lama. Lalu menoleh ke rombongan. "Kalian berlima, ya?" tanyanya, suaranya dalam. "Iya, Pak, berlima." Petugas itu mengangguk pelan. Ia mengambil ballpoint, lalu berkata tanpa menatap mereka. "Kalau nanti kalian merasa jumlah rombongan bertambah di tengah jalan, jangan ditanya. Terus jalan." Hening sesaat. Dika menoleh ke Reno. Reno mengerutkan dahi, lalu tertawa. "Wah, cerita-cerita horor base camp nih, Pak." "Serius?" gumam Arman. Petugas itu tidak menjawab. Ia hanya mengembalikan map registrasi dan memberi stempel di pergelangan tangan Dika. "Selamat mendaki. Jangan ketinggalan, siapapun itu." Mereka mulai mendaki pukul 9 pagi. Langkah demi langkah melintasi jalur menanjak, dikelilingi kabut yang mulai naik bersama panas tubuh mereka. Pohon-pohon pinus dan akar besar menjadi saksi bisu obrolan mereka sepanjang jalan. Reno memulai dengan lelucon-lelucon receh seperti biasa. Gilang diam sambil sesekali menoleh ke belakang. Rian sibuk memotret jamur, embun di daun, dan bayangan mereka di jalur setapak. Dika memastikan semua sesuai rencana. Perhentian di pos 1, istirahat ringan, lanjut ke pos 2 untuk makan siang. Arman, meski ngos-ngosan, tetap semangat. Kata Arman saat mereka duduk di bawah pohon besar untuk istirahat. "Tadi waktu jalan, aku merasa kayak ada yang ikut di belakang. Tapi pas noleh gak ada." Mereka semua menoleh. "Perasaanmu aja kali," jawab Reno sambil menyiram kaki dengan air dari botol. Tapi Gilang tidak menoleh. Ia hanya menatap jalan setapak di belakang mereka. Lama, matanya tajam, seperti mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Dika berkata santai, "Kalau kamu mulai ngerasa gitu, artinya kamu udah mulai terbuka. Di gunung gitu biasa, men. Gak semua pendaki yang kelihatan itu, pendaki juga." Arman menelan ludah. Reno menyikutnya. "Tenang. Selama gak ada yang ngajak ngobrol duluan, aman." Mereka tiba di pos 3 menjelang maghrib. Tenda didirikan cepat. Api unggun menyala setelah perjuangan panjang. Kayu terlalu lembab, angin terlalu kencang. Dika membagi tugas. Gilang dan Rian masak, Reno jaga api. Arman disuruh istirahat dulu. Saat malam benar-benar turun, langit gelap dan kabut turun kembali dari lereng. Mereka semua masuk tenda kecuali Reno yang masih duduk di luar. Kalian kita beneran berlima kan?" tanya Reno tiba-tiba dari luar. Dari dalam tenda terdengar suara Dika. "Lah iya, kenapa?" "Gak tahu. Tadi pas aku noleh, kayak ada orang duduk di balik tenda, bayangannya ada. Tapi gak ada suara." Hening. Lalu Gilang berkata pelan, "Jangan lihat keluar lagi malam ini, Ren." Gunung Slamet pagi itu menyuguhkan wajah yang berbeda. Udara dingin terasa menusuk kulit sejak mereka keluar dari tenda. Langit terlihat cerah, tapi tidak membawa rasa lega. Justru sebaliknya, sinar matahari seperti terlalu putih, terlalu sunyi. Langkah mereka melambat saat mulai menanjak dari pos 2 ke pos 3. Akar pohon mencuat dari tanah seperti urat-urat tua yang enggan dilangkahi. Jalur terasa lebih sempit dari biasanya. Tanah lebih berat. Seolah-olah kaki mereka menjejak sesuatu yang tak ingin diinjak. "Naik Slamet kok berasa kayak naik 2 gunung sekaligus," keluh Reno sambil menyeka keringatnya. "Kita baru di tengah," jawab Dika tanpa menoleh. "Napas jaga, minum dikit-dikit, jangan buru-buru." Arman, yang berjalan di urutan paling belakang, sesekali menengok ke belakang. Ia merasa ada yang ikut. Saat mereka berhenti sebentar untuk minum, Arman berkata pelan, "Tadi, pas jalan barusan, aku dengar ada yang ngomong pelan di belakangku." Dika menoleh. "Siapa?" "Gak tahu, kayak 2 orang ngobrol. Suaranya cewek dan cowok." Reno menyela. "Pasti Gilang dan Rian yang bisik-bisik. Biasa tukar-tukaran kamera tuh." Rian langsung menggeleng. "Aku di depan Arman. Tadi gak ngomong apa-apa." Mereka semua menoleh ke Gilang. Pemuda itu hanya diam,
menunduk, lalu berkata pelan, "Tadi gak ada yang ngomong." Arman menatap tanah. "Tapi aku yakin banget ada suara yang bilang, ikut aja terus." Terus yang satunya ketawa pelan banget. Dika mencoba meredakan suasana. "Kalau kamu capek, bisa ngedengar hal aneh. Oke, fokus. Bentar lagi pos 3. Tapi mereka semua tahu, suasana mulai berubah. Malamnya, mereka memutuskan bermalam di sebuah area datar sebelum pos 4. Agak jauh dari jalur utama karena pos resminya penuh oleh pendaki lain. Reno dan Dika sibuk mencari ranting dan daun kering untuk api unggun. Tapi tak peduli berapa kali mereka mencoba, apinya selalu padam. "Ini aneh," gumam Dika. "Kita udah pakai minyak tanah, udah dikasih kertas, kenapa kayak ditolak terus?" Reno mencoba menyalakan korek sekali lagi, dan untuk sesaat api menyala terang. Tapi kemudian, angin kecil berhembus pelan, dan api padam seketika. Bukan ditiup, seperti dihisap. "Astagfirullah," bisik Reno. Akhirnya mereka menyerah dan masuk tenda. Dika membagi tugas jaga malam, dan meminta Rian untuk memotret sekitar sebelum tidur, sekadar dokumentasi dan juga untuk alasan keamanan. Malam itu terasa sangat panjang. Reno berjaga di luar dengan jaket tebal dan senter di tangan. Tapi suara-suara yang ia dengar membuat bulu kuduknya meremang. Langkah kaki. Tapi bukan dari arah satu titik. Langkah itu berputar, seperti mengelilingi tenda. "Dika." Reno memanggil pelan. Tidak ada jawaban. "Rian." Masih tidak ada. Reno menyenter ke arah kiri. Kosong. Ia memutar ke kanan. Bayangan cepat melintas di balik pepohonan. Ia menarik napas. "Kalau cuma hewan biasa," gumamnya. Tapi langkah itu berat. Terlalu berat untuk seekor musang. Dan terlalu teratur untuk hewan liar. Ia tak sadar bahwa dari dalam tenda, Arman juga tidak tidur. Matanya terbuka. Ia mendengar suara yang sama. Tapi ia juga mendengar satu suara tambahan. "Jangan berisik, biar mereka gak sadar kita tambah banyak." Pagi harinya, saat kabut belum sepenuhnya terangkat, Rian membuka kameranya untuk melihat hasil foto semalam. Ia memotret sekitar 5 kali ke arah semak dan sisi luar tenda. Yang pertama, biasa. Yang kedua, juga biasa. Tapi yang ketiga, membuatnya berhenti bernapas sejenak. Di balik batang pohon besar, ada 2 sosok berdiri. Tidak sepenuhnya gelap, tapi terlihat. Satu sosok tinggi, mengenakan jaket mirip pendaki. Satunya lebih kecil, tubuh ramping, seperti perempuan. Mereka berdiri diam, menatap ke arah kamera. Mata mereka tidak bersinar, tapi sorotnya terasa tajam. Rian memanggil Dika dan Gilang. Tak berkata apa-apa, hanya menunjukkan layar kameranya. Gilang menatap lama, lalu berkata, tanpa ekspresi, "Mereka udah ikut dari semalam." Langit mendung kembali menggantung saat mereka melanjutkan pendakian menuju pos 4. Jalur makin menanjak, akar dan bebatuan makin menyulitkan langkah. Nafas jadi pendek, dan suara hutan makin pelan. Bahkan Reno, yang biasanya paling cerewet, hari itu lebih banyak diam. Dika berjalan paling depan. Ia mulai menghitung langkah dengan kebiasaan lamanya. 100 langkah, istirahat. 100 langkah, istirahat. Tapi entah kenapa, hari itu ia seperti kehilangan ritme. "Kok, kayak makin banyak kaki yang nginjak ya?" pikirnya. Di belakangnya, suara langkah terdengar terlalu ramai. Lebih dari 5. Setelah 1 jam berjalan, mereka istirahat di sebuah batu besar di pinggir jalur. Semua melempar ransel, membuka botol minum, dan duduk terengah. Dika berdiri agak ke samping, mengamati sekeliling. Dan untuk sesaat, ia menghitung ulang rombongannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ia memicingkan mata. Sosok yang keenam, berdiri agak ke belakang, mengenakan jaket biru tua dan topi hitam. Membelakangi mereka. Tak bergerak. "Siapa tuh?" gumam Dika. Tapi saat ia berkedip, sosok itu hilang. Ia mengusap wajah.
Lelah, kurang tidur, mungkin halusinasi. Tapi firasat dalam dadanya mulai menegang. Sementara itu, Gilang sejak pagi tampak berbeda. Ia lebih sering menunduk, tidak banyak bicara, dan langkahnya selalu melambat setiap mereka lewat tempat yang sunyi. Reno sempat bertanya, "Lang, lu sakit?" Gilang hanya menggeleng pelan, tapi kemudian berkata lirih, "Kita gak berlima lagi." Reno tertawa gugup. "Jangan gitu, bego." Gilang menatap matanya. Tajam. "Gue gak bercanda." Dan saat itu Reno tahu, sesuatu yang mereka alami benar-benar sudah tidak bisa dijelaskan. Malam itu mereka bermalam di area datar menjelang pos 4. Kabut turun sebelum matahari benar-benar tenggelam. Saat makan malam, Arman terlihat senang sendiri. Ia makan lahap, bahkan sempat tertawa kecil. "Kalian tahu gak?" katanya sambil mengunyah. "Tadi pas jalan dari tanjakan sebelum pos, aku ngobrol sama 2 orang pendaki dari Jogja. Asik banget orangnya. Katanya mereka biasa naik via jalur Cemara Sewu, tapi iseng coba lewat sini." Semua menoleh ke Arman. Dika langsung duduk tegak. "Tunggu, kamu ngobrol sama siapa?" "Yaitu, 2 orang, yang jalan bareng kita dari tengah jalur tadi. Yang satu cewek, yang satu cowok agak tinggi." Reno langsung berdiri. "Men, kita gak lihat siapa-siapa selain kita berlima dari tadi." Rian menimpali. "Jalur tadi sempit, gak mungkin ada yang gabung tanpa kita tahu." Arman terlihat bingung. "Loh? Tapi tadi, ya mereka sempat bantu narik aku waktu aku kepleset. Gak lama sih, terus mereka jalan di belakang kalian." Gilang tiba-tiba berkata pelan, "Kamu gak diajak nyebut nama, kan?" Arman mengernyit. "Enggak, ya enggak sih. Cuma mereka bilang, kalau udah sampai puncak, nanti kita pisah di sana." Semua terdiam. Dika berdiri, menyalakan senter, dan berkata tegas, "Mulai malam ini, gak ada yang jawab kalau dipanggil. Siapapun, meskipun kamu kenal suaranya. Paham?" Malam itu, Reno tidur paling akhir. Ia mendengar suara semak bergetar, seperti ada yang lewat di antara barisan tenda. Tapi tak ada suara kaki, hanya napas. Napas berat, terus berputar, lalu menghilang. Saat ia akhirnya tertidur, ia bermimpi. Ia berdiri sendirian di jalur sempit. Kabut tebal menutup segalanya. Tak ada suara, tak ada teman. Kemudian dari balik kabut, muncul seorang wanita berambut panjang, mengenakan jaket seperti pendaki. Wajahnya kabur, tapi ia tersenyum. "Ren, ayo ke atas. Kita sudah nungguin." Reno mundur 1 langkah, tapi wanita itu melangkah maju. "Ayo, kita kan sama-sama suka naik gunung." Ia mengulurkan tangan. Saat Reno hampir menyentuhnya, tangannya tembus. Reno terbangun dengan keringat dingin. Dan dari luar tenda, terdengar suara tawa kecil. Langit mendung tak bergeming sejak pagi. Kabut menggantung rendah seperti selimut basah yang enggan tersingkap. Pendakian ke pos 5 seharusnya mereka lakukan hari ini, tapi langkah mereka terhenti di sebuah area datar yang tak ada di peta atau aplikasi jalur. Rian, yang biasanya memegang GPS dan tracking map, menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. "Harusnya kita belum sampai sini. Tapi ini kayak pos lengkap. Ada lapak tanah lebar, pohon penanda, bahkan ada batu besar buat duduk." "Pos bayangan," gumam Gilang, lirih. "Pos apa?" tanya Arman. "Pos yang gak dicatat, tapi muncul buat mereka yang cukup dekat," jawab Gilang, tanpa menoleh. Saat mereka membongkar tenda dan mulai menyiapkan makan malam, sesuatu terjadi yang membuat darah Dika seketika dingin. Dari sudut mata, ia melihat seseorang ikut membentangkan tenda. Bukan salah satu dari mereka berlima. Sosok itu mengenakan jaket abu-abu pudar. Wajahnya tertutup kerudung leher, dan gerakannya tenang. Seperti tahu apa yang harus dilakukan. Dika membeku. Tapi Reno, yang duduk hanya beberapa langkah dari situ, tidak melihat apa-apa. Lalu Gilang mendekat.
Ia berdiri di samping Dika dan berbisik. Tenang, jangan diusir. Dia cuma bantu. Selama gak kita panggil namanya, mereka gak ganggu. Dika hanya bisa mengangguk pelan. Dan ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. Malam itu mereka berkumpul lebih rapat di dalam tenda. Tidak ada yang berani berjaga sendirian. Rian sibuk memeriksa kamera dan fotonya lagi. Sementara Reno dia memeluk lutut. Akhirnya, Gilang angkat suara. Aku udah tahan dari hari kedua. Tapi makin malam, makin jelas. Kita gak sendiri. Dari malam pertama, 2 sosok ikut kita. 1 perempuan, 1 laki-laki. Mereka bukan hantu yang ingin menakuti. Terus apa? Bisik Arman. Penunggu jalur. Mereka ikut karena kita sudah membuka jalur yang biasanya tertutup. Biasanya cuma nonton. Tapi karena kalian. Ia menatap Rian dan Arman. Ngobrol, manggil, dan dianggap kenal. Mereka merasa boleh mendekat. Dika mengusap wajahnya. Terus kita harus apa? Jangan sebut nama siapapun yang asing. Jangan coba cari tahu siapa mereka. Reno mengangguk cepat. Setuju. Kita tinggal turun aja besok pagi. Tapi Rian tidak bicara. Malam semakin pekat. Saat yang lain mulai terlelap, Rian tetap terjaga di luar tenda, ditemani suara angin yang bersiul lembut. Ia membuka kameranya, memperbesar foto dari malam sebelumnya. Ia membandingkan sosok perempuan dalam 2 foto berbeda. 1 foto diambil saat malam di pos 3, 1 lagi di pos bayangan sekarang. Posisi berdirinya mirip, postur tubuhnya sama, bahkan lengkungan tangannya identik. Ini bukan bayangan, pikir Rian. Ini pola, konsisten. Ia menyalakan flashlight, membuka logbook kecil yang ia bawa, mencatat semua nama pendaki yang mereka temui sejak hari pertama. Tak ada nama baru, tak ada data tambahan. Hingga matanya tertumbuk pada foto papan memorial yang ia potret saat di base camp. Deretan nama pendaki yang pernah hilang di Slamet. Salah satu nama perempuan di situ, Intan Widyasari. Dan di bawahnya, hilang dalam kabut, tidak ditemukan. Pagi harinya, saat semua berkumpul untuk sarapan seadanya, Rian tak menahan diri. Kalian ingat yang Gilang bilang semalam? Soal 2 penunggu itu. Arman mengangguk pelan. Rian menyeringai kecil. Aku rasa aku tahu nama salah satunya. Yang cewek itu namanya Intan. Gilang menjatuhkan sendoknya. Dika langsung berdiri. Rian, kamu. Tapi belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Udara mendadak dingin. Kabut turun dalam sekejap. Seperti ditarik dari langit dan ditumpahkan ke tempat mereka berdiri. Dan dari antara pohon, suara tawa kecil terdengar. Malam itu, suhu turun lebih cepat dari biasanya. Angin berdesir dengan ritme ganjil, seperti mengalun, bukan meniup. Tenda mereka berdiri goyah. Kainnya melambai-lambai seolah ada sesuatu yang berjalan perlahan mengelilingi mereka. Tapi Rian tidak peduli. Ia sibuk memandangi layar kameranya, memperbesar satu demi satu foto yang diambil sejak malam pertama. Setiap frame ia telaah ulang, tak melewatkan sudut sedikit pun. Dan di salah satu foto, di balik bayangan batang pohon besar, wajah perempuan itu terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Rambut panjang menutupi sebagian muka, tapi bibirnya tersenyum tipis. Kulitnya pucat. Di bagian bawah frame, terlihat sosok laki-laki berdiri setengah membelakangi kamera. Jaketnya sobek, dan satu lengannya seperti menggantung longgar, tidak alami. Rian menggigit bibir. Ia membuka kembali foto papan memorial yang sempat ia jepret di base camp. Matanya langsung tertumbuk pada 2 nama yang tertulis berdampingan. Intan Widyasari dan Damar Anggara. Hilang dalam kabut. Belum ditemukan. Pasangan dari Surakarta. Diduga hilang di jalur lama pos 5, 2010. Di dalam tenda, Reno dan Arman sedang tertidur lelap. Dika dan Gilang duduk di depan tenda, membagi termos teh hangat sambil sesekali memandangi kabut yang makin tebal. Perasaanmu masih sama? Tanya Dika lirih.
Gilang mengangguk. Mereka makin dekat. Dika menoleh. Waspada. Sejak Rian bilang nama itu. Sejak semalam. Sebenarnya. Tapi menyebut nama, itu kayak ngasih kunci untuk buka pintu yang sudah setengah terbuka. Rian akhirnya keluar tenda. Duduk di samping Dika. Ia masih memegang kamera. Dan tanpa basa-basi berkata pelan. Aku rasa mereka itu Intan dan Damar. Pendaki yang hilang belasan tahun lalu. Gilang langsung menutup matanya. Dika memukul lututnya. Berdiri cepat. Rian. Rian terkejut. Kenapa? Gilang bergumam sambil menggenggam tasbih. Kamu udah buka pintu terakhir. Dan saat itu juga, angin yang semula tak terasa, mendadak berputar kencang. Tanpa aba-aba, tenda bergetar hebat. Kainnya berkibaran seperti diterpa badai. Reno terbangun sambil berteriak. "Woi, apaan nih?" Arman, yang tertidur di tengah, tiba-tiba tubuhnya kaku. Matanya terbuka, tapi kosong. Mulutnya bergerak perlahan. Lalu, suara berat keluar dari tenggorokannya. Bukan suara Arman. "Kenapa kalian sebut nama itu?" Arman duduk perlahan. Tubuhnya masih kaku seperti boneka. Matanya menatap lurus ke arah Rian, tapi sorotnya asing. Napasnya pendek-pendek. Lalu ia berkata dengan suara parau. "Kami tidak ganggu, tidak minta apa-apa. Kami hanya ikut. Tapi kalian memanggil." Seketika, lampu tenda padam. Dan dari luar, dua bayangan besar muncul, berdiri tepat di sisi kanan dan kiri tenda. Tak bergerak, tapi terasa, menatap ke dalam. Angin menderu kencang. Tenda bergetar makin hebat. Lalu sobek. Tirai tenda bagian samping terbuka sendiri, seperti dicakar dari luar. Kain melambai, dan udara dingin masuk seperti tangan kematian yang mengelus wajah mereka. Semua membeku. Gilang segera berlutut, membaca doa cepat-cepat. Tangannya gemetar. Sementara Arman masih duduk, tersenyum kecil, senyum yang tak pernah dimilikinya. "Kami juga suka naik gunung. Dulu." Lalu tubuhnya terjatuh. Pingsan. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya hilang ketika mereka memutuskan untuk turun lebih awal dari rencana. Langit tampak muram, udara terasa berat, dan tak ada satupun dari mereka yang ingin tinggal lebih lama. Arman masih belum pulih. Meski matanya terbuka dan ia bisa berjalan sedikit, jiwanya terasa belum kembali. Tatapannya kosong, dan mulutnya hanya komat kamit seperti membaca doa dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Gilang dan Dika saling bahu-membahu menopang tubuh Arman. Rian berjalan di belakang, kamera disimpan. Wajahnya tak lagi penasaran, justru dihantui rasa bersalah yang menggerogoti. Reno diam sepanjang jalan. Tak ada lagi candaan. Tak ada percakapan ringan. Hanya suara langkah kaki dan hembusan angin yang terkadang terdengar seperti bisikan samar. Mereka menyusuri jalur turun dengan hati-hati. Tapi saat melewati sebuah tikungan tajam, Dika mulai menyadari sesuatu yang ganjil. "Gilang, ini bukan jalur kita naik kemarin, ya?" Gilang mengangguk pelan. "Bukan." "Loh?" Rian mempercepat langkah. "Kita muter lewat mana?" "Gue gak tahu," jawab Gilang. Tatapannya fokus. Tapi jalur ini muncul sendiri. Di depan mereka, terhampar jalan setapak yang mulus, bersih dari akar pohon dan batu, seperti baru saja dibuka. Di sisi jalur, ada penanda kayu kecil bertuliskan, "Pos Bayangan 1, nama yang tak mereka lihat waktu naik. Reno menelan ludah. "Kita gak pernah lewat sini, kan?" "Belum pernah," jawab Dika cepat. "Tapi kita gak punya pilihan. Arman gak akan kuat muter balik ke jalur utama." Mereka pun lanjut, menyusuri jalur asing yang terasa terlalu sunyi. Saat menuruni lereng yang mulai landai, Gilang berhenti sejenak. Dika yang di sampingnya ikut berhenti. "Kau dengar gak?" bisik Gilang. "Dengar apa?" "Langkah tambahan." Dika diam. Lalu ia menyadari, ada langkah ke-6 dan ke-7.
Langkah itu sinkron dengan langkah mereka. Tapi kadang muncul di depan, kadang di belakang. Padahal mereka hanya berlima. Gilang menoleh ke semak. Tak ada apa-apa. Terus jalan, katanya pelan. Perjalanan turun terasa seperti mimpi panjang yang tak pernah berakhir. Tapi akhirnya, sekitar pukul 3 sore, mereka sampai di pos masuk base camp Bambangan. Salah satu petugas base camp, Pak Slamet, melihat mereka datang dan langsung keluar dari bilik. Wah, cepet banget turunnya. Baru naik 2 hari lalu, ya? Dika mengangguk lelah. Ada yang sakit, jadi harus turun cepat. Pak Slamet mengamati mereka, lalu mengerutkan dahi. Maaf ya, Mas, kemarin itu bilangnya berlima. Tapi dari awal saya lihat rombongan kalian tuh 7 orang. Mereka semua saling pandang. Loh? Tanya Reno pelan. Kita berlima, Pak. Dari awal. Gak ada yang nyusul. Pak Slamet geleng-geleng. Saya lihat jelas kok. Yang daftar tuh berlima. Tapi yang jalan naik lewat gapura itu 7 orang. 2 di belakang. Saya kira kalian gabungin tim di tengah jalan. Gilang langsung pucat. Mereka meminta untuk melihat logbook pendaftaran. Pak Slamet menyodorkan buku besar itu. Dika membuka halaman saat mereka mendaftar 2 hari lalu. Dan di sana, ada 7 nama. Dika Ardian, Reno Sulistyo, Gilang Harwan, Rian Wicaksono, Arman Santosa, Intan Widyasari, Damar Anggara. Rian jatuh terduduk. Tangannya gemetar. Itu 2 nama yang aku sebut waktu itu. Tapi, kita gak nulis ini. Aku gak nulis ini. Pak Slamet mengangkat alis. Itu tulisan tangan yang beda. Mas, lihat yang 2 terakhir itu kayak tulisan lama. Tinta juga beda warnanya. Dan memang benar. Tulisan 2 nama terakhir tampak berbeda. Tulisannya kaku, seperti tangan kedinginan saat menulis. Tapi jelas. Dan masih basah. Langit kota Purwokerto hari itu mendung saat mobil ambulans berhenti di depan rumah sakit umum. Arman dibopong masuk dengan selimut membungkus tubuhnya yang kurus. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi sesekali ia menggumam seperti berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Tak satu pun kata-katanya jelas. 2 hari dirawat, hasil medis menunjukkan tidak ada luka fisik serius. Tapi mentalnya terguncang. Dokter menyebutnya syok berat akibat pengalaman ekstrim. Namun bagi Gilang, Dika, Reno, dan Rian, apa yang terjadi jauh dari sekadar trauma pendakian. Atas saran salah satu kerabat, keluarga Arman membawanya ke seorang orang pintar di kaki Gunung Slamet, yang dikenal sering menangani orang-orang yang pulang tak sepenuhnya sendiri. Lelaki tua itu hanya menatap Arman sekali, lalu berkata lirih, "Ini anak gak sendiri pulangnya. Masih ada yang nempel, 1 perempuan, 1 laki-laki. Tapi gak jahat, cuma masih ingin ditemani." Ritual pembersihan dilakukan selama 2 malam. Mantra, kembang setaman, dan asap dupa memenuhi ruangan kecil itu. Dan di pagi hari ketiga, Arman sadar. Saat akhirnya bisa bicara, hal pertama yang keluar dari mulut Arman adalah, "Ayo naik lagi, ya." Ibunya menangis. Dika memeluknya. Tapi mata Arman tetap menerawang, seolah ada suara yang hanya ia yang bisa dengar. Ketika ditanya apa yang ia ingat, ia hanya menggeleng. Cuma suara cewek. Dia senyum terus. Bilang jangan takut naik gunung. Dia bilang, kalau sendiri itu sepi, makanya ikut jalan bareng kalian. Semua yang mendengar hanya bisa saling tatap. Gilang menunduk. Mereka gak jahat, tapi mereka gak pernah turun. Beberapa hari setelah pulang ke kota, Gilang mengumpulkan semua file dari handphone dan kamera. Ia membuka folder demi folder yang dipindahkan Rian dari DSLR. Foto tenda, foto jalur, foto kabut, foto Rian dan Reno tertawa, foto puncak, dan foto-foto yang tak seharusnya ada. Gilang tidak ragu. Ia menghapus semuanya. Satu persatu. Tidak ingin meninggalkan celah yang bisa memanggil kembali apa yang telah mereka tinggalkan di atas sana.
Namun Rian tidak menghapus semuanya. Diam-diam, ia menyimpan satu file. Disimpan dalam flash disk kecil yang ia sembunyikan di balik album foto lamanya di rumah. Foto itu adalah foto saat mereka berdiri di puncak. Dika di tengah, Gilang dan Arman di kiri, Rian dan Reno di kanan. Dan dua sosok tambahan. Wajah keduanya kabur. Tidak bisa dikenali. Seperti blur alami. Bukan karena kamera goyang, tapi karena memang tidak diizinkan untuk dilihat. Kaki mereka tidak ada. Seolah tubuh mereka tidak menyentuh tanah. Tapi mereka tersenyum. Dan di latar belakang, langit selamat cerah. Seolah hari itu, semua sempurna. Tepat setahun setelah pendakian itu, Reno kembali ke base camp Bambangan. Sendirian. Ransel kecil di punggung. Kamera saku di saku depan. Ia tidak niat naik lagi sampai puncak. Hanya ingin berdiri di titik awal, tempat semua itu bermula. Saat ia tiba di base camp, suasana sepi. Hanya ada satu petugas jaga. Laki-laki tua yang duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi hitam. Reno menghampiri, tersenyum sopan. "Masih ingat saya, Pak?" Petugas itu menatap Reno lama, lalu mengangguk pelan. "Mas yang tahun lalu bareng rombongan 5 orang itu?" Reno tertawa kecut. "Iya, yang katanya 7 orang." Petugas itu menghela napas, lalu berkata pelan, menatap ke kejauhan. "Kalau nanti jumlahmu bertambah, jangan ditanya. Terus jalan." Di malam harinya, saat Reno bermalam di penginapan bawah, ia menulis satu kalimat di jurnal catatannya. Gunung tidak pernah meminta apa-apa. Tapi kadang, ada yang tidak ingin ditinggal sendirian di atas sana. Ia menutup buku. Dan entah kenapa, dari luar jendela, terdengar suara 2 orang tertawa kecil. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.